Shalom. Pelayan firman dalam ibadah kita pada hari ini, Sabtu 1 Januari 2022, adalah Pendeta Abdi Sainal Tancikoti. Bersama seluruh majelis yang bertugas, mengucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Kami sampaikan dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Selamat Tahun Baru. Mari sembah Allah besar. Iya, karena karyanya besar. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kamu. Sekarang dan selamanya. Dengarkanlah nats pembimbing. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan.
deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Tapi orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorak. Mazmur 65 ayat 5 sampai 9. Saudaraku di dalam Tuhan, kita masuk doa syukur. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita siap menanti untuk masuk di dalam doa pelayanan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di hari pertama tahun 2022, Engkau boleh himpun kami bersama-sama dalam satu persekutuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, GSP Gloria Jakarta. Bahkan bersama saudara-saudara kekasih kami yang ambil bagian dalam persekutuan melalui live streaming pada hari ini. Kami menyadari Tuhan kebenaran firman-Mu akan menjadi landasan bijak kami, kaki kami ketika kami melangkah lebih jauh tahun 2022. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami, mengerti, bahkan melakukan firman dalam hidup kami. Kami hamba-Mu Tuhan, tetapi hamba-Mu agar hamba mampu menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar dan merenungkan firman. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 10 ayat 17 sampai dengan 20. Dengan perintah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Dan mau tidak mau biasanya kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan gereja itu ikut arus. Tidak bisa dipungkiri itu saudara-saudara. Ada dalam doa majelis lain ini, maka kita boleh tidak digeser jam 11. Biasanya pengalaman-pengalaman atau majelis pengalaman-pengalaman tahun yang lalu tidak ada yang datang ibadah, ada 1, 2, 3 bahkan hanya majelis. Apa yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan? Tantangan saudara-saudara. Sedikit saya akan bercerita kegiatan yang dilakukan oleh IGPKHI. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Ikatan Pendidikan Guru Pendidikan Khusus. Jadi kemarin saya ikuti kegiatan refleksi dan harapan. Saya pikir apa ya tujuan dari kegiatan IGPKHI ini? Jadi ketika saya ikut Zoom, ternyata luar biasa. Artinya guru-guru atau semua orang pendidik akan mengoreksi
tentunya akan dijawab oleh masing-masing pribadi. Tentunya kita akan menjawab sendiri-sendiri tentang apa yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah kita alami di tahun 2021. Nah, tentunya saudara-saudara, yang menjadi penekanan di sini bukan persoalannya, tetapi bagaimana kita kembali di tahun yang baru. Ketika kita ada di tahun yang baru, di tahun yang Tuhan berikan kepada kita, hari ini hari pertama, apa yang harus kita lakukan? Makanya tadi saya tanya apakah hari pertama sudah tentang regen. Ternyata sudah ada. Bagaimana dengan besok dan seterusnya? Tentu lebih banyak lagi. Padahal saudara-saudaraku, tantangan-tantangan yang saya katakan tadi bukan hanya tahun ini, tetapi tahun kemarin pasti berlaku juga. Kita terlambat dalam persekutuan. Kita tinggal buru-buru, bahkan mungkin tidak persiapan. Karena apa? Karena banyak kegiatan malam yang kita lakukan. Bahkan ketika mempersiapkan diri juga ke sini mungkin buru-buru. Itu tantangan itu harus satu. Belum tantangan ketika kita menjalani aktivitas kita setiap hari. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kita lihat pada ayat yang ke-17. Waspadalah, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyisap kamu di rumah ibadah. Ini adalah pergumulan hidup. Ini adalah tantangan yang bersumber dari kita manusia yang ada. Jadi ayat yang ke-17 ini mau mengatakan bahwa ternyata tantangan yang kita hadapi itu bersumber dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini ayat yang ke-17 menjelaskan seperti itu. Persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan membuat kita terkadang tidak mampu menjalani tahun yang baru. Seperti apa tantangan itu, saudara-saudara? Tentu banyak yang mengalami. Tentu banyak yang terkadang tidak mampu menghadapi tantangan yang bersumber dari orang lain. Misalnya saudara dengan saudara terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketika kita menjalani tahun yang baru kita sudah tidak bisa. Karena baru kali pertama kita sudah ribut saudara dengan saudara. Nah, bagaimana kita mau menjalani kehidupan di tahun Tuhan ini, di tahun yang baru ini, dengan pergumulan mungkin yang harus kita jalani pergumulan itu, yang harus kita cari jalan keluarnya seperti apa, dan dengan cara apa kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sedangkan nanti yang di dalam lepas dikatakan, dan kamu dalam kata aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Nah, di tempat yang sana tidak bisa. Itu persoalan dan pergumulan. Itu adalah tantangan dari penguasa-penguasa yang memang secara tidak terbuka menghalangi kita untuk ada di dalam persekutuan. Tetapi majelis tidak berusaha. Penolakan tempat di mana kita berusaha. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dengan kerjasama majelis jemaat Gloria Jakarta, Tuhan memberi kesempatan kita untuk ada di dalam persekutuan di KPS ini. Luar biasa, saudara-saudara. Salah satu tantangan sudah bisa dihadapi dari penguasa-penguasa dunia ini. Kita tidak akan pernah lemah dalam menjalani kehidupan ketika kita ada dan berdiri di atas kasih Kristus. Tuhan akan memberi jalan yang terbaik bagi orang-orang yang terus berharap. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang selalu merendahkannya.
ketika kita bekerja sama, ketika kita bergandeng tangan bersama-sama, dimanapun Tuhan akan sediakan tempat untuk ibadah. Memang awalnya menjadi pergumulan. Sudah harinya tinggal 1-2 hari lebihan, dia mari tambah kalau ibadah bisa kemudian. Tapi puji Tuhan. Ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerangkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada itu juga. Ini dari mana, saudara-saudara? Persoalan-persoalan dan tantangan dari mana? Tentunya ini juga bersumber dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah saya berikan penjelasan daripada yang 12 yang di dalam kelas itu jelas dan itu sudah terjawab pada hari ini. Ayat yang ke-19 ke-20, karena kamu bukan kami yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Keberhasilan persekutuan kita ada di sini, bukan karena kita, tetapi karena Roh Tuhan menguasai hamba-hamba Tuhan menjadi sifat gloria. Sekali lagi bukan karena si A, si B, dan si C, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada, yang memampukan majelis jemaat, yang memampukan jemaat gloria Jakarta. Tidak akan sudah kita melengkapkan kami kita hidup di dalam persekutuan. Ada jalan timur, pos pelayanan, dan ada edukasi. Luar biasa. Karena siapa, saudara-saudara? Bukan karena manusianya, tetapi karena Roh Kudus. Salah satu tokoh Alkitab yang boleh menjadi tokoh bagi kita orang-orang Kristen itu Stefanus. Bagaimana dia setia dalam pelayanan? Apapun yang dia kerjakan, dia percaya bukan karena kekuatannya dia melakukan, tetapi semata-mata karena Tuhan Yesus ada dalam hidupnya. Penguasa dia lawan bukan berperang, lawan bukan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh Stefanus, bukan, tetapi karena dia mau terus berusaha menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Walaupun dia harus mati, menjadi mati. Kita bisa bercermin dari kehidupan Stefanus, di mana dia mempertahankan nama Kristus dalam pelayanannya. Ya, yang menjadi harapan kita bersama, saya dan saudara-saudara yang ada pada hari ini, baik yang ada di kantor maupun di live streaming, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Pelayanan apa yang harus kita lakukan? Pelayanan apa yang harus kita perbaiki? Tugas apa yang harus kita perbaiki? Kita refleksi kembali kehidupan itu. Dia harus mati menjadi martir. Kita bisa bercermin dari kehidupan Stefanus, di mana dia mempertahankan nama Kristus dalam pelayanannya. Ya, yang menjadi harapan kita bersama, saya dan saudara-saudara yang ada pada hari ini, baik yang ada di kapel maupun di live streaming, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Pelayanan apa yang harus kita lakukan? Pelayanan apa yang harus kita perbaiki? Tugas apa yang harus kita perbaiki? Kita merefleksi kembali kehidupan kita bersama, yang tentunya banyak. Sebagai keluarga, suami dan istri, sebagai pemuda, sebagai pengurus, sebagai majelis jemaat, ada begitu banyak hal yang harus kita koreksi dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara? Tentunya dengan cara mengundang Roh Kudus untuk selalu ada, mengundang Roh Kudus untuk selalu memampukan kita untuk bisa berkarya di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Seperti tema kita pada hari ini, hadapilah tantangan. Sekali lagi saudara-saudaraku, tantangan tidak hanya bersumber dari orang yang ada di sekitar kita, tetapi dari dalam diri kita juga.
Kemalasan kita harus kita lawan. Yang harus kita perkuat adalah kadoyota dalam pelayanan. Kadoyota ripotetapa. Kadoyota di mana kita harus saling mengasihi suami dan istri dan dalam keluarga yang ada di sekitar kita. Sehingga walaupun banyak kita hadapi dalam keluarga pelayanan, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, bahkan ketika kita juga mampu bekerja sama dengan baik, tantangan-tantangan itu pasti akan hilang. Dan kalau itu ada, Tuhan pasti memberi kesempatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2022 ini adakah harapan bagi kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih dalam pelayanan, dalam persekutuan GKST Gloria Jakarta? Adakah harapan di dalam diri kita semua ketika kita melangkahkan kaki kita di tahun 2022? Tentu banyak saudara-saudaraku. Mungkin bagi GKST Gloria Jakarta, harapan kita tahun depan atau tahun ini kita akan mendapatkan tempat pelayanan, tempat ibadah yang permanen. Amin. Itu harapan, ya. Itu harapan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus bekerja sama. Bekerja sama dengan panitia, pembangunan, dan tidak lupa orang yang berpartisipasi dan peran serta di dalamnya adalah kita bersama-sama. Begitu juga harapan pemuda. Apa harapan pemuda? Au jomblo, mesti dari remo barat tahun ini. Remo ini, mau semua. Mau semua ya? Maaf Ibu Dia. Gitu ya. Harapan ya, harapan. Harapan. Kak Orlin, harapan ya. Semua punya harapan. Ya. Begitu juga keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalam persekutuan ini harus punya harapan. Seperti apa mau dibentuk keluarga ini ke depan di tahun 2022. Ya mungkin 2021 masih ada sesuatu hal yang mengganjal suami dan istri, silakan di tahun 2022 ini kita merubah kehidupan keluarga kita. Au malose mau gereja. Au malose. Mari di 2022 ini. Yang tentunya bukan hanya karena rutinitas. Sekali lagi bukan rutinitas, tetapi karena kita terpanggil untuk hidup di dalam persekutuan melalui kehidupan kita bersama-sama. Masih begitu banyak saudara-saudara. Bisa data imbah harapan-harapan kita. Mungkin dengan jari, 2 jari, 4 dan kaki kiri kanan tidak bisa, tetap masih banyak harapan. Tetapi yang terpenting dalam perjalanan kehidupan kita, yang utama dalam pelayanan kehidupan kita di GKST Gloria Jakarta, hidup melayani di dalam Tuhan. Karena ketika kita katakan melayani, tidak hanya di gereja, tetapi dalam tugas dan kerja kita masing-masing. Dalam aktivitas kita, melayani. Lakukanlah segala sesuatu tidak seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu yang terpenting saudara-saudara. Kita akan merubah aktivitas kita Damadoyo mau gereja bukan hanya karena rutinitas. Kan 2021 Malose, 2022 anak-anak kita tahu dah kunjo-unjo umum. Tidak hanya seperti itu, ya. Tetapi benar-benar kita mau merubah diri kita. Benar-benar, bukan hanya karena ada sesuatu yang kita inginkan. Damadoyo anak-anak kita tahu jauh. Tidak seperti itu. Tujuan kehidupan peribadatan kita tidak seperti itu. Tetapi tujuan kita semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari di tahun 2022, tahun anugerah Tuhan, hari pertama yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, kita bergandengan tangan bersama. Mari kita mengoreksi perjalanan kehidupan kita bersama. Dan kita akan melakukan yang terbaik di tahun 2022. Dengan harapan kita dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Ingat tema PGI, semua karena cinta kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jika ada puji-pujian, diberikan kesempatan. Shalom. Ya, puji Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, semua karena cinta kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kepintaran, kegagahan kita dalam mengelola hidup kita, tapi karena anugerah Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan daku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, diberkat untuk kita semua. Bapak Ibu, jemaat sekalian, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kembali kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat, di dalam doa syukur kita bersama. Mari berdoa. Begitu kami berbahagia pada hari ini ya Tuhan, di mana Engkau boleh memberkati persekutuan kami. Kami memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, memuliakan nama-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi kekuatan bagi ada di dalam persekutuan. Untuk bisa merenungkan firman-Mu, bahkan untuk melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Karena kami menyadari Tuhan, kami manusia yang lemah, terkadang kami tidak mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada yang terjadi dalam perjalanan hidup, lebih khusus dalam pelayanan kami. Tetapi kata firman-Mu, jika kita setia, jika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tetapi Tuhan akan memberkati dan akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Bapa di dalam sorga, untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di dalam ruangan ini, maupun jemaat-Mu yang ikut ambil bagian melalui live streaming di rumah masing-masing. Tuhan tahu sukacita mereka, sempurnakan sukacita mereka. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu ketika mereka boleh melangkahkan kaki di tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan di tahun 2022 ini sungguh luar biasa, yang tentunya dengan Roh-Mu yang kudus, semua orang, jemaat-Mu akan melangkah bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bersama-sama, mendukung bersama-sama bagi kehidupan keluarga kami yang ada di dalam penyembuhan. Ibu Velma Wanenta Pasoa, Pendeta Oscar Tumonggi, Pendeta Jemel Laha, Bapak Antoli, Bapak Edi Tonala, Bapak Yari Mosepe, Saudari Marcel Mangela, Saudari Willy Bow, Bapak Hans Tondawani. Berkati hidup mereka Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, bahkan arahkan harapan mereka untuk bisa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Nyatakan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dan akan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang dalam penyembuhan. Berdoa untuk Ibu Melsin yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Juga Tuhan berkati dia, Tuhan jaga dia, sehingga apapun yang dia lakukan, kami percaya Tuhan ada di dalamnya, sehingga hari lepas hari proses kesembuhan melalui tangan-tangan dokter yang merawatnya, obat-obatan dan makanan yang dimakannya, Ibu Melsin akan merasakan satu kesembuhan yang tentunya bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk orang tua kami yang ada di Jemaat Gloria Jakarta, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Bogar Siwi, Ibu F Penyami Sigilipu, Bapak Mbeto Bogu. Juga kami percaya ada di dalam sukacita sampai pada hari ini karena Tuhan memberkati hidup mereka di tengah-tengah lanjut usia. Mereka boleh menyeberang di tahun 2022 ini dengan penuh ungkapan syukur. Oleh karena itu biarlah di tengah-tengah sisa hidup mereka yang Tuhan masih percayakan bagi orang tua kami, nyatakan sukacita ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan selalu, agar di masa tua, orang tua kami ini selalu hidup di dalam ungkapan syukur dan sukacita di dalam Kristus. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan berkati kehidupan anak-anak kekasih kami, beri kuat dan kesehatan, sehingga ketika anak-anak kami memulai tahun ajaran baru nanti di bulan Januari ini, mereka juga ada di dalam kekuatan,
ada di dalam kesehatan, bahkan selalu hidup di dalam ungkapan syukur karena penyertaan Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa teman-teman kami pemuda yang masih mencari pekerjaan sampai pada hari juga Tuhan berkati. Yang mencari pendamping hidup Tuhan berkati juga. Sehingga apapun usaha-usaha yang mereka lakukan, jika mereka mengandalkan Tuhan, kami percaya tidak mustahil. Semua mereka akan dapatkan. Yang tentunya mereka menyadari itu. Semua bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu mau berdoa untuk majelis GKST Gloria Jakarta. Di tengah-tengah program di tahun 2022 ini. Secara khusus majelis terpilih pelayanan 2022-2026. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Tetapi mereka akan menghadapi begitu banyak tantangan. Akan menghadapi begitu banyak persoalan. Baik dari dalam diri sendiri maupun dari teman-teman majelis, bahkan dari jemaat. Kami mohon mampukan mereka ya Tuhan Yesus. Kuasai mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar majelis jemaat terpilih boleh melakukan tugas mereka. Tentunya dengan sukacita di dalam Tuhan. Tentunya dengan satu rasa syukur, karena Tuhan mempercayakan mereka tugas yang berat ini. Dan akhirnya dengan penyertaan Tuhan, kami percaya majelis jemaat terpilih akan melakukan tugasnya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Panitia pembangunan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Usaha apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika ada keluarga-keluarga Kristen secara khusus, keluarga-keluarga Gloria Jakarta yang ada dalam pergumulan karena COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pergumulan mereka. Tuhan tolong turut campur tangan dalam pergumulan mereka. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, keluarga-keluarga yang bergumul karena COVID-19, mereka walaupun menjalani itu dengan pergumulan, tetapi mereka Tuhan, karena Tuhan tahu mereka mampu melalui pergumulan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami bersama-sama. Tuhan memberkati pelayanan GKST Gloria Jakarta. Tidak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, Republik Indonesia. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, bahkan sampai pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan, sehingga apapun tugas yang Tuhan embankan dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, mereka boleh lalui, yang tentunya dengan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Bapak Presiden dan jajarannya akan mampu melakukan tugas mereka, membawa bangsa rakyat Indonesia menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masih banyak pergumulan yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tetapi hamba tahu, Engkau yang Maha Kuasa, tahu pergumulan kami, tahu rencana dan program kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami datang berdoa. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Meskipun angin
persembahan sejemput jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Sabtu 1 Januari 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok puji-pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Semoga jemaah tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan 2 Januari 2022. Besok maksudnya ya, bukan minggu depan. Pukul 15 atau jam 3 sore bergabung dengan Pospel Bekasi. Jadi tidak ada pagi di sini, tapi besok di Bekasi. Pelayan firman Pendeta Pineha Jinjengi, ibadah minggu depan atau besok akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook GKST Jemaat Gloria. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikutinya bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan ke rekening Bendahara Pemuda BNI nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reniastuti Parwata. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat pada warta yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan jemaat dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat dalam bentuk PDF. Tahun baru bagaikan buku yang berisi 365 halaman. Goreskanlah tulisan di setiap halaman dengan penuh makna dan kebaikan. Tahun baru berarti semangat baru dan tantangan hidup baru. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Melangkahlah bersama Tuhan, biarkan Dia yang pimpin hidupmu. Bukalah hatimu agar penuhlah rahmat-Nya di seluruh hidupmu. Memimpin
hadiratmu setiap hari. Bawalah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi menaungi hidupmu dengan kasih setia-Nya. Tuhan Juru Selamat dunia memberkati pekerjaanmu. Saat teduh. Terima kasih. Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tuhan.